Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejatinya atau kebanyakan mayoritas seseorang yang menyukai atau yang suka hobi koleksi benda bertuah seperti halnya batu akik, batu permata, galih, fosil, keris dan lain sebagainya. Asalkan itu benda bertuah atau benda yang bisa dibilang masuk kategori benda-benda bersejarah. Di bumi Nusantara tercinta kita ini memang sudah sejak zaman dahulu hingga sekarang yang namanya benda bertuah atau yang biasa disebut dengan ageman atau dalam bahasa lain pada umumnya disebut dengan jimat. Ini memang sudah membudaya turun-temurun sejak leluhur kita zaman dahulu hingga sekarang. Sesuai dengan judul yang telah saya buat, siapakah sejatinya orang-orang yang suka atau gemar mengkoleksi bahkan memanfaatkan benda-benda bertuah yang dipercaya mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu, baik itu kekuatan yang muncul secara alami dari benda tersebut ataupun kekuatan yang berasal dari kodam yang bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya atau pemakainya. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya kebanyakan mayoritas orang-orang yang menyukai benda-benda bertuah ataupun benda-benda bersejarah ini kebanyakan dari orang-orang yang memang orang tersebut adalah turunan atau titisan leluhur zaman dahulu, yang mana leluhurnya zaman dahulu itu adalah sosok yang mungkin bisa dibilang termasuk dalam kategori orang yang hebat atau orang yang mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat. Mungkin saja leluhurnya zaman dahulu itu termasuk seorang sesepuh atau seorang resi atau seorang ulama atau mungkin dari golongan keluarga darah biru. Seperti yang saya katakan di video awal tadi, ini hanyalah mayoritas, kebanyakan, bukan berarti pasti keseluruhan, tidak. Ini hanyalah ilmu titen yang jika dipelajari atau jika dilihat mayoritasnya memang begitu, termasuk bisa dibilang masuk kategori 70% bahkan sampai 90%. Bahwasanya orang-orang yang gemar atau yang suka mengkoleksi benda-benda bersejarah termasuk benda-benda bertuah, baik yang bertuah secara alami ataupun yang bertuah dikarenakan adanya energi-energi kodam tertentu yang menghinggapi atau yang menempel di benda tersebut sehingga bisa dimanfaatkan, baik itu yang berupa batu, baik itu yang berupa benda lainnya termasuk yang terbuat dari logam seperti keris, tumbak dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga ada yang gemar atau ada yang suka dikarenakan mitosnya. Meskipun benda-benda bertuah yang saya sebutkan tadi sangat terkenal sekali akan mitos, sangat terkenal sekali akan tuah dan kegunaannya yang dipercaya banyak sekali manfaatnya, tapi benda tetaplah benda, hanyalah sebatas sarana yang memang sengaja diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita ambil kemanfaatannya sebagai sarana yang insya Allah banyak sekali manfaatnya. Lalu bagaimanakah agar seseorang tersebut itu bisa mengetahui kalau seseorang tersebut adalah titisan leluhurnya zaman dahulu atau biasa disebut dengan jiwa-jiwa terpilih yang memang sengaja dipilih oleh leluhurnya dikarenakan adanya kesamaan energi atau yang dalam bahasa lain bisa dibilang sefrekuensi. Biasanya orang-orang seperti ini mempunyai karakter atau mempunyai sifat-sifat yang sangat menonjol, yang sangat dominan, yang tidak ada di kebanyakan orang, seperti halnya suka dengan tempat-tempat yang mengandung sejarah, tempat-tempat angker, atau suka berkunjung di makam-makam waliullah, bahkan menyukai benda-benda bertuah yang seperti saya sebutkan di awal video tadi. Selain itu, biasanya ada juga yang menyukai alam terbuka seperti perbukitan, pegunungan, laut, pantai, dan sejenisnya. Biasanya orang-orang seperti ini tergolong orang-orang yang tidak suka di keramaian,
dan dominan lebih suka di tempat-tempat yang sepi untuk healing, menyendiri, untuk bermeditasi atau bertafakur. Bukan berarti yang saya sebutkan tadi adalah selalu begitu, namun itu hanyalah kebanyakan atau dalam bahasa lain ilmu titan yang kebanyakan terjadi pada orang-orang terpilih, jiwa-jiwa terpilih, atau orang-orang yang nitis dengan leluhurnya yang mempunyai pengaruh di zaman dahulu, yang sekarang biasa disebut dengan reinkarnasi dari leluhurnya zaman dahulu atau titisan para leluhurnya. Ya, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya berikan ini ada manfaatnya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Audio Jungle.